Shalom umat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan Gembala GKI pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami sungguh bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49 menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat kita bersukacita saat menyambut peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersukacita karena pada saat itu kita menerima banyak bingkisan atau kado Natal? Atau kita bersukacita karena bisa berkumpul dengan keluarga atau orang-orang terdekat pada saat momen-momen Natal? Atau kita bersukacita karena dapat THR, bonus akhir tahun sehingga bisa belanja, atau kita bisa menikmati liburan dan lain sebagainya. Hal-hal menyenangkan yang membuat kita bersukacita saat momen Natal. Tentu hal-hal seperti itu tidak bisa kita sangkali akan membuat kita bersukacita. Dan kita tidak perlu juga naif kalau kita tidak boleh bersukacita di saat-saat yang menyenangkan seperti itu. Namun ketika perayaan Natal sudah berakhir, apakah sukacita itu masih melekat di dalam hati kita, di dalam diri kita? Maria bersukacita dan mengatakan, hatiku bergembira, bukan karena pada saat itu dia sedang dapat uang yang banyak, juga bukan karena dia mendapatkan kabar yang begitu membuatnya bersukacita pada saat itu. Justru pada saat itu situasi kehidupannya sedang mengalami banyak pergumulan. Hidupnya tengah terguncang karena berita mengejutkan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Masa depan yang direncanakan dan dipersiapkan sedemikian rupa oleh Maria bersama dengan Yusuf seketika harus berubah. Belum lagi berbagai hal yang menjadi pergumulan dari seorang gadis yang sebenarnya belum benar-benar siap ketika statusnya akan berubah menjadi seorang ibu. Karena kehamilan yang sangat mengejutkan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Maria begitu bergembira, begitu bersukacita? Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 47, ketika Maria mengungkapkan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Apa yang membuat dia bergembira dan bersukacita adalah karena Allah juru selamat dia. Inilah yang menjadi dasar atau landasan sukacita sejati bagi Maria. Bahwa ketika menyadari Allah sebagai penyelamat dalam kehidupannya, maka Maria yakin sepenuhnya bahwa walaupun hidupnya diwarnai dengan berbagai macam pergumulan atau ketidakpastian, namun Allah, Sang Immanuel, yang terus menjadi juru selamat dan penolong hidupnya, akan terus menyertai, memperhatikan, juga mempedulikan dan melakukan berbagai karya ajaib dalam kehidupan Maria. Maria berdamai dengan situasi atau keadaan dalam hidupnya yang sempat mengguncang dirinya. Karena dia yakin bahwa dia tidak sendirian menanggung segala persoalan atau pergumulan dalam kehidupannya. Dia sadar penuh bahwa Tuhan yang menjadi juru selamat, Tuhan yang menjadi penolongnya, sehingga dia juga mau ikut pada apa yang menjadi rencana Allah seutuhnya.
Maria sadar bahwa sumber sukacita sejati dalam kehidupannya adalah ketika benar-benar menggantungkan diri, mengandalkan diri pada Allah, Sang Penolong, Sang Juru Selamat yang selalu hadir dalam situasi keadaan hidup apapun juga. Itulah juga yang kiranya bisa menjadi keyakinan kita semua, bahwa sumber sukacita sejati dalam kehidupan kita adalah ketika kita menyadari Allah Sang Immanuel yang terus hadir bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja, namun juga di dalam setiap musim atau pengalaman kehidupan kita. Ketika Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Allah, atau dengan kata lainnya, jiwaku membesarkan Allah. Biarlah kita juga bisa menjadi seperti Maria yang terus membesarkan Allah dalam setiap musim kehidupan kita. Bukan hanya membesarkan Allah di saat hidup kita baik-baik saja, namun di dalam setiap detik kehidupan kita, kita bisa terus memuliakan dan membesarkan Allah. Bukan membesarkan diri kita sendiri, bukan membesarkan masalah kita, melainkan sungguh kita membesarkan Allah yang menjadi juru selamat dan penolong hidup kita, yang bisa melakukan berbagai hal dalam hidup kita, bahkan melampaui akal pikiran kita yang terbatas, untuk bisa terus memperhatikan, mempedulikan, menyertai, menguatkan kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2024. Kita tidak pernah tahu kehidupan kita ke depan akan seperti apa. Kita tidak akan pernah tahu apakah kehidupan kita akan terus berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tubuh kita akan terus sehat seperti apa yang kita inginkan. Atau apakah kondisi keuangan, ekonomi keluarga akan terus stabil. Kita tidak pernah tahu pasti kedepannya hidup kita akan seperti apa. Namun satu hal yang pasti, Allah Juru Selamat kita, Allah Sang Immanuel, yang bukan hanya menyertai kehidupan Maria, namun juga menyertai kehidupan kita semua dalam setiap musim kehidupan kita, setiap detik pengalaman hidup kita. Selamat Natal Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, selamat menyambut tahun baru 2024. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan terus bersama dengan kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, Allah Sang Immanuel yang selalu hadir dalam kehidupan kami semua, menolong, menyelamatkan kami, menguatkan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kiranya kami juga terus diberikan hikmat dan kepekaan untuk bisa terus mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian sapaan Gembala GKI pada saat ini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.